Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana, yang mana anggota kelompok terdiri dari yang pertama Dea Salsabila dengan NIM 20 30 20 10 17. Yang kedua Denny Afrianto dengan NIM 20 30 20 10 18. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana disebutkan terdahulu, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Yang kedua yaitu tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur-unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi. Baru kemudian dilihat unsur kesalahan sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya tentang perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pada perkembangan sistem pertanggungjawaban dan kecenderungan kebijakan legislatif untuk mengikuti perkembangan yang tercermin dalam undang-undang yang telah ditetapkan, yang kemudian diikuti pula oleh konsep KUHP baru, tampak bahwa penyimpangan atau pengecualian atas kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana adalah sah dan mendesak untuk diterapkan di Indonesia. Karena secara yuridis, sosiologis, dan filosofis telah diterima oleh para ahli hukum, undang-undang, masyarakat, serta tidak bertentangan dengan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkannya tentang materi yaitu kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama, faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua, faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Selanjutnya yaitu yang keenam, kesalahan dan kealpaan. Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, atau bisa disebut juga dengan subjective guilt. Dengan kata lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut atas tindak pidana tanpa kesalahan. Selanjutnya yaitu poin terakhir, alasan-alasan penghapusan kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar atau Rechtfertigungsgrund dan alasan pemaaf, Schuldwislutigungsgrund. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan. Hukumnya, perbuatan alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa,
Pasal 49 ayat 1. Melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 50 dan melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya, yaitu tak mampu bertanggung jawab, terdapat dalam pasal 44. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2, dan dengan etikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 2. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 7 tentang pertanggungjawaban pidana. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.